Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Ainun Rais dari program studi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare dari kelas KBI 11 atau KBIA. Nah, pada video ini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai pengelolaan dan pengembangan bahan ajar. Adapun poin-poin yang akan saya bahas yaitu mengenai apa saja sih macam-macam bahan ajar dan bagaimana cara pengelolaan dan pengembangan bahan ajar. Untuk yang pertama, marilah kita membahas mengenai apa saja yang termasuk dengan macam-macam bahan ajar. Ajar dari berbagai banyaknya bahan ajar dapat membantu para pendidik dan pengajar untuk mempersiapkan bahan ajar yang lebih tertata dan lebih beragam. Bahan ajar biasanya disampaikan para pendidik dengan menggunakan berbagai metode atau cara agar para peserta didik ini dapat lebih mudah dalam menyerap dan memahami materi yang disampaikan dan dibawakan oleh pendidiknya. Menurut Rontri, pada tahun 1994, dia mengelompokkan 4 jenis bahan ajar berdasarkan dengan sifatnya. Yang pertama itu ada bahan ajar yang berbasis cetak, misalnya buku, panduan belajar siswa, buku kerja siswa, pamflet, bahan tutorial, peta, foto, dan masih banyak contoh yang lainnya. Yang kedua, ada bahan ajar yang menggunakan teknologi. Misalnya itu siaran radio, multimedia, komputer based, tutorial, video interaktif, dan masih banyak contoh yang dapat kita temukan di sekitar kita. Yang ketiga, ada bahan ajar untuk proyek atau praktik. Misalnya itu lembar wawancara, lembar observasi, kit sains, dan masih banyak contoh yang lainnya. Yang keempat, ada bahan ajar sebagai interaksi manusia. Misalnya itu telepon, video conferencing, handphone, dan sebagainya. Nah, selain keempat yang saya sebutkan tadi, ada juga yang disebut dengan bahan ajar yang non-cetak, yang merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dituangkan dalam teknologi non-cetak. Selanjutnya kita masuk kepada poin kedua, yaitu cara pengembangan dan pengelolaan bahan ajar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai model-model pengembangan bahan ajar. Pada video ini, saya akan membahas mengenai 4 model-model pengembangan bahan ajar. Yang pertama ada model pengembangan 4D. Model pengembangan 4D ini dikemukakan oleh S. Tyagarajan, Dorothy Eisenman, dan Melvin Eisenman pada tahun 1974. Model 4D ini terdiri dari 4 tahapan utama, yakni define atau pendefinisian, design atau perancangan, develop atau pengembangan, dan disseminate atau penyebaran. Tahap awal dalam model 4D ini ialah pendefinisian terkait syarat pengembangan. Adapun kelebihan dari model pengembangan 4D ini yaitu tidak memerlukan waktu yang relatif lama karena tahapan relatif yang tidak terlalu kompleks. Kemudian kelemahan model 4D ini yaitu di dalam model pengembangan 4D ini hanya sampai pada tahapan penyebaran saja, tidak ada tahapan evaluasinya. Nah, yang mana tahapan evaluasi yang kita maksud di sini adalah untuk mengukur kualitas produk yang telah diujikan. Nah, uji kualitas produk dilakukan untuk hasil sebelum dan sesudah menggunakan produk. Yang kedua ada model pengembangan EDA. EDA dikembangkan oleh Reiser dan Molenda pada tahun 1992. Nah, model pengembangan EDA ini terdiri dari 5 tahapan yang meliputi analisis, desain, development atau pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Kelebihan model EDA ini adalah model ini sederhana dan mudah dipelajari atau dipahami kelima tahapannya karena sudah sangat sederhana jika dibandingkan dengan model desain yang lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan dipelajari oleh para instruktur atau pendidik. Adapun kekurangan dari model EDA ini yaitu pada tahap analisis memerlukan waktu yang lama. Dalam tahap analisis ini, pendidik diharapkan mampu menganalisis 2 komponen dari siswa terlebih dahulu dengan membagi analisis menjadi 2, yaitu analisis kinerja dan analisis kebutuhan.
Dua komponen analisis ini yang nantinya akan mempengaruhi lamanya proses menganalisis siswa sebelum tahap pembelajaran dilaksanakan. Dua komponen ini merupakan hal yang paling penting karena akan mempengaruhi tahap mendesain pembelajaran yang selanjutnya nanti. Nah, yang ketiga ada model pengembangan Azure. Model Azure ini adalah suatu jembatan yang menghubungkan antara peserta didik, pendidik, materi, dan bentuk media. Adapun kelebihan dari model Azure ini yaitu lebih banyak komponennya dibandingkan dengan model materi ajar. Kemudian sering diadakan pengulangan kegiatan dengan tujuan evaluasi dan review. Turut mengutamakan partisipasi pembelajar dalam poin require learner participation. Menyeratkan untuk para guru untuk menyampaikan materi dan mengelola kegiatan kelas. Nah, adapun kekurangan dari model Azure ini yaitu tidak mencakup suatu mata pelajaran tertentu dan komponennya relatif banyak. Namun, tidak semua komponen desain pembelajaran termasuk di dalamnya. Nah, yang keempat ada model pengembangan Borg and Gall pada tahun 1983. Borg and Gall menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan atau research and development adalah model pengembangan berbasis industri di mana temuan penelitian yang digunakan untuk merancang produk baru. Sekian video mengenai pengelolaan dan pengembangan bahan ajar dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu yatawalla sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.